Alamak, ngapa di dalam mundur tuh? Mungkin gak orang tuh buang tebiak bosku. Dah tahu corona masih merayau. Bes ligawan pula tuh. Hus, ngawur aja lo Google. Lo kok bisa bahasa Pontianak Google? Sungai Kapuas punya cerita. Sungai Kapuas tuh punya kau. Punya kau lah. Kau. Woi, kalau kita kelahi, aku balik nih. Abis dia ngeyel bosku. Lanjut bosku. Oke Google. Gimana kabar kalian hari ini guys? Ya, mendoakan agar sehat selalu dan jauh dari penyakit tentunya. Mumpung lagi bulan puasa nih guys, Mimin mau membahas manfaat berpuasa dan gimana sih awal ceritanya dan para orang Islam zaman dulu. Penasaran kan? Cuk, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Hai guys, kembali lagi bersama saya di Rantau Channel. Tapi sebelum masuk video ini, klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Rantau Channel. Wahai sahabat yang beriman, puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak hanya ibadah yang merupakan ibadah yang memerlukan peran fisik nih guys. Memerlukan peran fisik, tentu juga memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa. Takwa yang merupakan muara akhir dari perintah puasa dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang isinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 138. Sesuai pembahasan tema di atas, potongan ayat sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian ini merupakan titik awal mengupas sejarah puasa, khususnya puasa Ramadan guys. Singkatnya, ibadah puasa menjadi kewajiban umat-umat terdahulu yang menerima wahyu. Pakar tafsir Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Membumikan Al-Quran menjelaskan dari segi ajaran agama para ulama menyatakan bahwa semua agama samawi sama dalam prinsip-prinsip pokoknya. Agama samawi sama dalam prinsip-prinsip pokok akidah syariat serta akhlaknya nih guys. Ini berarti bahwa semua agama samawi mengajarkan kesehatan, mengajarkan kesan Allah, kenabian, dan keniscayaan hari kemudian, sholat, puasa, zakat, dan berkunjung ke tempat sebagai pendekatan kepada Allah adalah prinsip-prinsip syariat yang dikenal dalam agama-agama samawi. Tentu saja cara dan kalifahnya dapat berbeda, namun esensi dan tujuannya sama ya sahabat beriman. Kita dapat mempertanyakan mengapa puasa menjadi kewajiban bagi umat Islam dan umat-umat terdahulu. Manusia memiliki kebebasan bertindak, memilih dan memilah aktivasinya termasuk dalam hal ini. Maka minum dan berhubungan seks, kebutuhan-kebutuhan tersebut dari zaman dahulu hingga sekarang menjadi tantangan dan larangan saat sedang menunaikan ibadah puasa nih sahabat beriman. Sebab hal itu mempengaruhi sisi-sisi kehidupan lain sehingga berpuasa adalah ibadah yang tepat. Sejarah kewajiban puasa Ramadan tidak terlepas dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke negeri Yathrib, Madinah. Sebab peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam. Di kemudian hari, puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dengan cara dan model yang dilakukan umat Islam hingga kini. Sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun, umat Islam bisa berpuasa wajib pada 10 Muharram atas hari Asyura. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dan tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi yang berpuasa pada 10 Muharram tersebut. Namun, orang-orang Yahudi menyatakan pada 10 Muharram Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur pada Allah SWT. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram ya sahabat beriman. Pada awalnya umat Islam diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib. Setelah berbuka puasa mereka masih diperbolehkan melakukan hubungan seks suami istri hingga kemudian melakukan salat isya dan tidur. Setelah melakukan salat isya dan tidur, mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan dan minum, untuk berhubungan seks hingga tiba saatnya waktu berbuka nih guys. Namun praktik ini benar-benar menyulitkan umat Islam sehingga tidak sedikit yang melanggar larangan tersebut nih guys.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan umat Islam diperbolehkan makan dan minum dan berhubungan intim dengan para istrinya sepanjang malam di bulan puasa hingga terbit fajar. Tentu saja ayat tersebut disambut dengan gembira oleh umat Islam kala itu memanjatkan syukur atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Videonya udah habis nih guys. Sekian cukup sampai di sini. Rantau Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.